Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Untuk kesekian kalinya di tengah musim kemarau, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan panen padi di sejumlah wilayah. Terbaru panen padi dilaksanakan di Desa Penggalaman, Kabupaten Banjar, yang langsung dihadiri Gubernur Sabidunor dan jajaran Forkopimda Kalsel. Syukuran panen padi dalam rangka antisipasi dampak El Nino kembali dilaksanakan pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Senin 16 Oktober 2023. Terbaru panen padi yang dihadiri langsung Gubernur Kalsel Sabidunor dan jajaran Forkopimda Kalsel dilakukan di Desa Penggalaman Kabupaten Banjar yang dikemas melalui kegiatan syukuran panen padi bersama Paman Birin. Di hadapan para petani yang hadir dan menyaksikan panen padi, Gubernur Sabidunor mengungkapkan rasa syukurnya. Kendati sedang dilanda musim kemarau yang cukup panjang, namun Provinsi Kalimantan Selatan masih bisa melaksanakan panen raya padi. Paman berharap melalui syukuran panen raya padi ini, Kalsel bisa terus melakukan panen dan tanam padi untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan menyiapkan produksi sebanyak 1 juta hektar. Oleh karena itu, Paman Birin terus memotivasi para petani setempat untuk terus melakukan penanaman padi di lahan mereka. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menjelaskan, panen padi kali ini mencapai luasan 300 hektar, yang merupakan rangkaian sejumlah kegiatan yang sama hingga akhir Oktober ini. Untuk produksi padi, rata-rata mengalami kenaikan yang biasanya hanya 4 ton, pada musim kemarau sekarang ini mencapai 6 ton per hektar. Oke, insya Allah naik dari tahun yang kemarin ya. Nah, kemarin itu hanya 800.000. Insya Allah tahun ini saya berharap di angka 900 ya. Sampai dengan akhir Desember. Kita masih ada waktu. Kalau ini sekarang kita di 810 sampai lebih. Jadi masih ada sisa begitu. Kalau bisa lebih dia sampai 1 juta, alhamdulillah. Kertas saja sisanya di 30.000 dikali 4 saja 120.000 ton. Yang mudah-mudahan tidak ada masalah dan masalah. Panen padi kali ini juga diisi dengan kegiatan pasar murah bahan kebutuhan pokok oleh Dinas Ketahanan Pangan Kalsel dengan subsidi yang cukup besar. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Gubernur Sabidunor meminta tim penggerak PKK Kalsel terus melakukan kolaborasi untuk membantu pemerintah menurunkan stunting, mengingat program yang dijalankan menyentuh hingga tingkat keluarga. Keberadaan tim penggerak PKK sebagai mitra pemerintah terbukti mampu membantu menyukseskan program pembangunan hingga ke tingkat desa. Salah satunya dengan program penurunan angka stunting dengan kader PKK yang sangat berperan memberikan sosialisasi hingga ke tingkat keluarga. Saat ini angka stunting di Kalsel tercatat 24,6% dari sebelumnya 30% di tahun 2021. Bahkan Kalsel menjadi 3 besar provinsi dengan penurunan stunting tertinggi, yakni 5,4%. Harapan tersebut diutarakan Gubernur Kalsel Sabidunor saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi daerah tim penggerak PKK se-Kalsel Senin 16 Oktober 2023 di Banjarmasin. Paman Birin memberikan apresiasi atas capaian tim penggerak PKK dan meminta semuanya perlu menyamakan persepsi dengan pemerintah terkait kebijakan dan rencana prioritas pembangunan manusia. Harapan kita tentunya PKK lebih bersinergis lagi dan bisa mengaplikasikan program-programnya. Tentu semuanya bisa terlaksana kalau ada koordinasi yang baik. Koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi biasa. Dalam bahasa sederhananya itu kerjasama yang baik. Sama-sama punya kepentingan yang tentunya kepentingan itu untuk membangun masyarakat Banua kita tercinta Kalimantan Selatan. Penekanan pian penjualan sampai 15%, mungkin ada penekanan pian kepada kita. Ya, memang harus rajin jadinya, harus tambah kegiatan-kegiatan yang bisa mendongkrak stunting dan ya, karena program-program ini di PKK itu ada semua, pasti tinggal mensinkronisikan dengan pemerintah dengan baik dengan SKPD-nya maupun dengan kabupaten kota, penting juga dengan pusat, penting juga karena
supaya gerakannya lebih greget lah, salah satu langkah yang sama gitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakor 2 hari ini dibuka Gubernur ditandai pemukulan gong, memilih tema kader PKK dan 10 program pokok PKK melaju menuju Indonesia Maju. Turut menyampaikan materi Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Hajah Raudatul Jannah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Bapeda, serta BNNP. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya, Pemprov Kalsel melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali memusnahkan 2.112 berkas arsip yang telah habis masa retensinya. Pemusnahan dipimpin Kepala Dispersip Kalsel Nurliani Dardi di hadapan para saksi dari setiap perwakilan instansi dan lembaga terkait lainnya. Sedikitnya 2.112 berkas arsip dimusnahkan karena habis masa retensi atau masa simpannya. Bersamaan dengan itu, Dispersip Kalsel juga menerima arsip permanen atau statis dari 3 SKPD lingkup Pemprov Kalsel, yakni Dispersip, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, dilaksanakan pula penyerahan arsip statis dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang merupakan OPT dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI. Kepala Dispersip Kalsel Nurliani Dardi menyatakan apresiasi dan menyambut baik kesediaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin untuk menyerahkan arsip statisnya. Ini diharapkan dapat diikuti lembaga vertikal lainnya hingga nanti Depo Arsip Kalimantan Selatan memiliki hasanah arsip yang bervariasi. BPOM ini adalah instansi vertikal yang merupakan UPT dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Walaupun lembaga mereka ini sebenarnya bukan termasuk instansi binaan kami sebagai lembaga kearsipan daerah, namun untuk arsip statisnya boleh saja diserahkan ke lembaga kearsipan daerah provinsi kami. Gitu. Jadi kami mengapresiasi BPOM ini adalah instansi vertikal yang pertama kali menyerahkan arsip statisnya. Perpustakaan dan Kearsipan ya sudah bisa menerima arsip statis kami dan tentunya dengan harapan arsip statis kami yang memang permanen ya Ibu ini itu dapat terjaga juga di sini dan dapat terpakai untuk kemungkinan jika diperlukan di suatu saat nanti. Secara ini ada 3 pos karena memang arahan dari kearsipan kami di pusat juga bahwa arsip statis itu diserahkan kepada lembaga kearsipan bisa daerah ataupun pusat. Jika memang daerah bisa, jadi bisa diserahkan ke kearsipan daerah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin menjadi instansi vertikal pertama yang menyerahkan arsip statisnya ke Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel. Meski lembaga ini bukan termasuk instansi binaan lembaga kearsipan daerah provinsi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel memusnahkan 2.112 berkas arsip yang berasal dari 3 instansi, yakni Dispersip Provinsi tahun 1980 sampai 2014 sebanyak 1.592 berkas, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi tahun 2003 sampai 2010 sebanyak 320 berkas, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi tahun 1989 sampai 2005 sebanyak 200 berkas. Pemusnahan dipimpin langsung Kepala Dispersip Nurliani Dardi, disaksikan setiap perwakilan instansi, Inspektorat Provinsi Kalsel, Biro Hukum, serta tim penilai dan pemusnah arsip Pemprov Kalsel. Nurliani menjelaskan ini salah satu bagian dari kegiatan penyusutan arsip yang sangat penting bagi SKPD dan harapannya akan ada efisiensi serta efektivitas kerja bagi instansi. Pemusnahan arsip ini telah mendapatkan persetujuan dari Arsip Nasional RI dan mendapat surat keputusan dari Gubernur Kalsel serta sudah melewati tahapan penilaian dan penelitian oleh tim penilai dan pelaksana pemusnahan arsip Provinsi Kalsel.
ada jadwal retensi arsip, artinya jadwal masa simpan. Jadi bagi yang sudah kadaluarsa, sudah melebihi masa simpan, itu bisa kita bentuk tim untuk pemusnahan. Tentu saja diajukan kepada Arsip Nasional, terus di-SK-kan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi seperti itu. Tapi tidak semua juga arsip itu harus musnah. Ada juga yang dipermanenkan ya Pak Haji. Cukup dengan persetujuan gubernur saja mereka bisa musnahkan sendiri. Nah, untuk memusnahkan sendiri ada beberapa cara juga, bisa dengan mesin pencacah kertas, bisa dengan cara dibakar, bisa juga dengan cara dibubur. Yang penting arsip itu harus betul-betul musnah dari segi fisik maupun material. Sebelumnya, Dispersip Kalsel dipimpin Nurliani Dardi telah melaksanakan pemusnahan arsip setiap tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2023 ini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, pimpinan daerah Aisyah bantu musibah kebakaran di Gang Istiqomah Banjarmasin, tetaplah bersama kami.